Ya, halo, berjumpa lagi dengan saya di sini, Bu Erna, dalam mata kuliah kecerdasan tiruan. Nah, untuk materi kali ini yang akan kita bahas di sini adalah tentang reasoning. Masih ingat kan bahwa dalam kecerdasan buatan artificial intelligence itu kita punya eh, dalam AI itu ada 4 teknik dasar. Ada yang disebut dengan searching, ada learning, ada reasoning, dan ada planning. Nah, kali ini yang kita pelajari di sini adalah reasoning ya. Bagaimana melakukan penalaran ya. Nah, tentunya penalaran yang dibuat itu berdasarkan kecerdasan berbasis pengetahuan, ada knowledge base-nya. Nah, bicara tentang kecerdasan berbasis pengetahuan, ada poin penting yang perlu kita pahami, yaitu inferensi. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau informasikan buat teman-teman mahasiswa, dalam penjelasan saya, setelah saat Anda menonton ya video penjelasan ini, dalam video penjelasan ini nanti ada challenge-challenge yang saya berikan, dan challenge-challenge yang saya berikan di sini saya akan berikan berdasarkan nomor urut absensi. Jadi misalkan, oke, challenge pertama di sini tentang apa? Itu inferensi, misalkan gitu ya. Ini untuk kesempatan yang memiliki nomor absen 1 gitu ya. Nomor urut absennya 1, nomor urut absennya 2, dan seterusnya. Dan saya akan mengambil nilai keaktifan 10 penjawab pertama gitu ya. Jadi misalkan challenge 1, nanti komentarnya di video YouTube itu ya, di video YouTube itu di bagian komentar nanti Anda tulis challenge 1, nomor urut absen 1 atas nama Erna NIM sekian gitu, baru dijawab pertanyaannya. Gitu ya. Nanti akan saya rekap nilai keaktifan dari teman-teman pada saat melihat atau mendengarkan, mempelajari pada video penjelasan saya. Oke, baik. Nah, kita masuk di sini tentang inferensi. Apa itu inferensi? Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang sering ya mendengar tentang istilah dari inferensi. Nah, inferensi di sini adalah proses yang digunakan dalam sistem berbasis pengetahuan. Tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui, gitu ya. Jadi adanya proses inferensi di sini adalah proses menarik pengetahuan berdasarkan informasi-informasi yang telah diketahui gitu. Nah, proses inferensi ini dilakukan dan disebut dengan mesin inferensi. Ada modul yang digunakan. Modul yang digunakan untuk proses inferensi ini kita sebut sebagai inferensi engine atau mesin inferensi. Jadi inferensi engine ini kita katakan ya sebuah modul ya, sebuah prosedur atau sebuah tahapan yang berisi program tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning, gitu ya. Jadi istilahnya kayak kita membuat rumus ya, misalkan bagaimana misalkan masalahnya break even point gitu ya. Proses break even point kembali modal ya. Bagaimana proses break even point? Break even point itu didapat jika uh, penghasilan yang didapat itu 1 kali dari modal yang digunakan untuk berbisnis. Atau modul di sini inference engine seperti ini. Misalkan kita melakukan analisa pengenalan ekspresi wajah. Nah, pada saat analisa pengenalan ekspresi wajah, dari informasi-informasi yang kita dapat, misalkan faktanya, oh kalau orang lagi senyum, posisi ujung-ujung bibirnya ini akan melebar, gitu ya. Nah, melebar sekian. Terus matanya, kalau bahagia, matanya melebar. Kalau sedih, matanya mengecil, bibirnya mungkin mengecil, dan seterusnya. Nah, dari informasi-informasi ini kita buat inferensinya. Kita membuat mesin inferensinya. Oh, ada rumusnya ya. Jadi kalau orang sedih, dia akan kalau orang senang atau misalnya orang senyum, ekspresinya senyum, dia akan melebar sekian persen. Bibirnya akan melebar sekian persen. Kalau orang lagi
sedih, bibirnya akan mengecil sekian persen, gitu ya. Jadi istilahnya kita menarik, menghasilkan sebuah informasi dari informasi-informasi yang telah kita ketahui. Nah, kita lanjut di sini, apa itu reasoning ya? Saya pindahkan dulu ini ya. Apa itu reasoning? Nah, reasoning di sini adalah proses bekerja, suatu proses yang bekerja dengan pengetahuan, fakta, dan strategi pemecahan masalahnya. Tujuannya adalah untuk melakukan pengambilan kesimpulan. Gitu ya. Jadi, dengan tadi ya, mesin inferensi engine-nya kita sudah ada, maka ada pengetahuan, maka proses reasoning di sini adalah adanya pengetahuan, adanya fakta, adanya strategi pemecahan masalah, terus kita bisa melakukan pengambilan suatu kesimpulan. Gitu ya. Misalkan melakukan reasoning untuk pengenalan ekspresi wajah. Gitu ya. Tadi sebelumnya mesin inferensinya, modelnya sudah kita bentuk ya. Kita sudah buat modelnya. Ataupun mungkin teman-teman mungkin bisa membaca beberapa studi kasus atau beberapa penelitian, misalkan tentang menentukan kualitas benih padi berdasarkan citra, gitu ya. Mungkin pakai, ada ya teman-teman senior kita yang sekarang lagi penelitian, siapa Kak Dinda itu ya, kebetulan ini saya sebagai pengujinya, dia melakukan penelitian tentang penentuan benih padi unggul. Nah, penentuan benih padi unggul di sini dia lakukan dengan menggunakan klasifikasi untuk ekstraksi cirinya dia pakai GLCM, kemudian untuk klasifikasinya dia pakai SVM. Nah, pertama apa? Dari GLCM, dari SVM, dia bisa menghasilkan sebuah model. Dia melakukan mesin inferensinya itu menciptakan sebuah model. Dari model yang ada, maka sistem tersebut bisa melakukan reasoning. Reasoning di sini artinya dia bisa melakukan klasifikasi berdasarkan pengetahuan, berdasarkan fakta, kemudian strategi pemecahan masalahnya digunakan algoritma SVM, maka bisa melakukan penarikan kesimpulan. Apakah benih padi ini masuk pada benih padi unggulan atau tidak? Nah, itu yang disebut dengan reasoning. Nah, teman-teman, dalam metode reasoning di sini ada beberapa metodenya ya. Kurang lebih di sini ada 5. Ada yang disebut dengan deductive reasoning, ada inductive reasoning, ada abductive reasoning, analogical reasoning, dan common sense reasoning ya. Oke, next. Yang pertama di sini kita lihat salah satu metode dari reasoning di sini adalah deductive reasoning. Nah, apa itu deductive reasoning? Deductive reasoning di sini digunakan untuk melakukan mendeduksi ya. Ya, kalau kita belajar paragraf, ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif gitu ya. Nah, ya hampir sama ya istilahnya ini ya. Nah, reductive reasoning di sini kita gunakan untuk melakukan mendeduksi informasi baru dari hubungan antara logika pada informasi yang sudah kita ketahui. Gitu ya. Kita mendeduksi ya, informasi mendeduksi di sini artinya dari hal yang umum kita tarik informasi ini ke dalam hal yang lebih khusus, gitu ya. Contohnya apa nih? Misalkan kita punya dalam ini ya, dalam logika kita sehari-hari ya, biasanya dari bahasa alaminya kita. Misalkan kita bisa melakukan penarikan kesimpulan yang berdasarkan logikanya kita. Misalkan di sini kita punya tentunya untuk menarikan kesimpulan atau konklusi berdasarkan logika yang ada, pasti kita punya yang namanya ada implikasi, ada aksiomanya apa, ada konklusinya apa, konklusinya itu kesimpulannya ya. Nah, implikasi, misalkan kita punya sebuah implikasi, saya akan basah kuyup jika berdiri di tengah-tengah hujan deras. Itu implikasinya kita. Implikasi di sini adalah informasi awalnya kita ya. Nah, yang terjadi sekarang, aksiomanya apa? Saya berdiri di tengah-tengah hujan deras. Konklusinya apa? Kalau aksiomanya seperti ini, saya berdiri di tengah-tengah hujan deras.
Ya tentunya berdasarkan implikasi yang ada, kita bisa melakukan penarikan konklusi kesimpulan. Saya akan basah kuyup. Itu ya. Jadi implikasi, saya akan basah kuyup jika berdiri di tengah-tengah hujan deras. Aksiomanya, saya berdiri di tengah-tengah hujan deras. Konklusinya apa? Konklusinya, saya akan basah kuyup. Gitu ya. Jadi dari hal yang umum, kita bisa mendeduksi informasi yang baru atau menghasilkannya informasi yang baru dengan cara dari hal yang umum kita buatkan menjadi khusus, gitu ya. Dengan aturannya deductive reasoning di sini, if A is true and if A implies B is true, then B is true, gitu ya. Oke teman-teman, kalau di logika matematika ya, atau di teman-teman teknik informatika di sistem digital itu teman-teman sudah belajar tentang logika matematika ya. Nah, ini deductive reasoning. Teman-teman, untuk teman-teman yang nomor absennya 1 sampai 5, tolong buatkan contoh deduktif pernyataan ya, deductive reasoning dengan contoh memberikan implikasi, aksioma, dan konklusi. Gitu ya. Untuk nomor absen 1 sampai 5. Silakan ya komentar di video pembelajaran penjelasan ini ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini yang kedua, metode dari reasoning ada yang disebut dengan inductive reasoning. Nah, ini induktif ya. Kalau tadi deduktif, sekarang kita masuk ini induktif. Nah, apa ini inductive reasoning? Reasoning induktif ini digunakan untuk ya kebalikan dari tadi ya, deductive reasoning. Digunakan untuk mengambil kesimpulan yang dari umum ya, dari sejumlah fakta yang khusus itu dilakukan pengambilan kesimpulan yang umum, gitu ya. Jadi kalau tadi deduktif reasoning dari umum ke khusus, jadi melakukan penarikan kesimpulan atau informasi berdasarkan logika dari informasi umum ke informasi yang khusus, atau dari fakta yang umum jadi fakta yang khusus. Sekarang reasoning induktif di sini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang umum dari sejumlah fakta-fakta khusus tertentu. Bisa ya? Contohnya di sini, untuk inductive reasoning kita butuh pernyataan, premis, dan ada premis-premis. Dari premis ini mewakili fakta-fakta khusus ya. Maka kita bisa melakukan pengambilan konklusi untuk mengambil kesimpulan yang umum. Misalkan premisnya, monyet di kebun binatang Gembira Loka makan pisang. Ada premis yang kedua, monyet di kebun raya Bogor makan pisang, gitu ya. Maka konklusi yang bisa kita ambil, semua monyet makan pisang, gitu ya. Oke, nah misalkan kita mengambil kesimpulan ya, misalkan premis yang pertama di sini, misalkan warna benih padi yang digunakan di lahan sawah A berwarna kuning kecoklatan. Premis yang kedua, benih padi yang digunakan di lahan sawah B adalah kuning kecoklatan. Maka konklusi yang bisa kita ambil bahwa benih padi yang digunakan adalah kuning kecoklatan, gitu ya. Artinya dari kondisi-kondisi yang khusus-khusus ini, maka kita bisa melakukan pengambilan kesimpulan, gitu ya. Atau premis lainnya lagi ya. Premis lainnya lagi misalkan misalkan ya, Olivia adalah mahasiswa sistem informasi yang
yang pintar dengan IPK 3,95. Terus ada premis yang kedua, Kenny adalah mahasiswa yang pintar yang lulus dengan IPK 3, misalkan saya kurang tahu punya Kenny 3,8 misal gitu ya. Maka konklusi yang bisa kita ambil, semua mahasiswa yang pintar memiliki IPK di atas 3,75, misalkan seperti itu ya. Oke, nah silahkan tadi teman-teman yang nomor urut absennya 1 sampai 5. Sekarang silahkan teman-teman yang nomor urut absennya dari 1 sampai dari 6 sampai 10. Silahkan teman-teman membuat contoh induktif reasoning di sini ya. Silakan teman-teman memberikan premisnya, bisa premis 1, premis 2, kemudian konklusinya seperti apa. Ya premis ini bisa lebih dari 2 ya, gitu. Ya tentunya tidak bisa 1 ya, harus lebih dari 1 gitu ya. Dan silakan lakukan pengambilan konklusi. Untuk kita bisa lihat bahwa ini adalah proses, ini adalah metode dari inductive reasoning. Untuk melakukan pengambilan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah fakta khusus tertentu. Oke, next. Berikutnya di sini adalah abductive reasoning. Apa itu abductive reasoning? Abductive reasoning di sini adalah bentuk dari proses deduksi yang mengizinkan adanya inferensi plausible. Apa itu inferensi plausible? Ingat ya, tadi reasoning itu adalah proses di mana kita bisa melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta, pengetahuan, dan metode penyelesaiannya. Nah, kalau tadi deduktif dan induktif reasoning di sini adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan logika dari informasi umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Kali ini abductive reasoning, kita melakukan deduksi, tapi proses deduksi ini mengizinkan adanya inferensi plausible. Apa itu plausible? Plausible ini artinya masuk akal. Artinya bahwa konklusi atau kesimpulan itu bisa saja mengikuti informasi yang tersedia, tapi bisa juga salah, gitu ya. Jadi plausible ini masuk akal di sini artinya bahwa konklusi atau kesimpulan ini bisa saja sesuai informasi yang tersedia, tapi juga bisa saja salah. Contohnya di sini, misalkan kita punya implikasi tanah menjadi basah jika terjadi hujan. Aksiomanya tanah menjadi basah. Konklusinya, apakah terjadi hujan? Nah, ini bisa kita mengikuti informasi yang ada. Iya, tanah basah karena hujan. Tapi bisa juga tidak berdasarkan informasi yang ada. Bisa juga, tapi juga bisa salah ya. Bisa saja mungkin tanahnya basah bukan karena hujan, karena ada air yang dibuang di tanah tersebut sehingga basah. Itu ya, bukan hanya karena hujan ya. Nah, ini aturan dari abductive reasoning di sini. If B is true, jika B ini bernilai benar dan A ini bernilai dan B bernilai benar, maka A bernilai benar. Itu ya. If B is true and A implies P is true, then A is true. Itu ya. Jadi abductive reasoning seperti ini. Misalkan implikasinya seorang mahasiswa mendapatkan nilai A karena seorang mahasiswa mendapatkan nilai A, ya bisa ya, seorang mahasiswa mendapatkan nilai A
karena mengerjakan UAS dengan benar. Aksiomanya, seseorang mendapatkan nilai A. Konklusinya, apakah benar dia mengerjakan UAS dengan baik? Itu ya. Ya, jawabannya bisa saja. Mungkin saja bisa UAS-nya nilainya kecil, tapi nilai UTS, tugas-tugas, dan nilai absensinya bagus. Itu ya. Jadi bisa mengikuti informasi yang ada, tapi juga bisa tidak ya, dan bisa juga salah dari hasil konklusinya. Oke, nah untuk abductive reasoning di sini silakan teman-teman yang nomor absen dari 11 sampai 15 silakan membuatkan contoh tentang abductive reasoning. Jangan lupa ya, pada saat memberikan komentar di video ini harus tulis. Ini challenge yang ketiga ya. Challenge 3 misalkan ya. Challenge 3 nomor absen 11 atas nama Erna. Jawabannya, implikasi apa, aksioma apa, konklusi apa. Gitu ya. Ingat bahwa saya hanya akan mengambil 5 orang, sorry ya, ini kan ada 5 ya. Saya akan ambil 3 ya. Karena dari masing-masing challenge itu ada 5 nomor absen ya. Jadi saya akan ambil 3 penjawab pertama. Tentunya 3 penjawab pertama ya tidak boleh sama ya, antara jawaban yang satu dengan jawaban teman yang lain. Oke, baik. Selanjutnya di sini abductive reasoning. Yang berikut di sini adalah analogical reasoning. Nah, analogical reasoning di sini menggunakan pemodelan analogi untuk membantu memahami situasi baru atau objek yang baru. Misalkan kita menggambar analogi antara 2 objek atau situasi, kemudian kita lihat persamaan dan perbedaan yang bisa membantu kita untuk melakukan proses reasoning. Jadi kita melakukan perbandingan, gitu ya. Yang berikut di sini adalah common sense reasoning. Oke, nah ini analogical reasoning ya. Kita menggunakan pemodelan analogika untuk membantu memahami situasi baru atau objek yang baru. Kita menggambarkan analogika antara 2 objek atau 2 situasi, kemudian kita melihat persamaan dan perbedaan yang membantu proses reasoning. Misalkan mahasiswa yang lulus dan mahasiswa yang tidak lulus. Gitu. Dari mahasiswa yang lulus dan mahasiswa yang tidak lulus, kita bisa lihat persamaannya apa. Dan kita bisa lihat perbedaannya apa. Maka kita bisa mengambil proses reasoningnya. Oh, kalau mau lulus berarti aturannya ini. Kalau tidak lulus berarti pasti dia memenuhi kriteria ini dan seterusnya. Gitu. Nah, itu disebut dengan analogical reasoning. Oke, silakan nomor absen dari 16 sampai 20. Silakan memberikan contoh analogical reasoning ini. Oke, dengan membandingkan 2 objek atau 2 situasi. Jadi memahami situasi yang baru atau objek yang baru, kemudian melihat persamaan dan perbedaan. Dari melihat persamaan dan perbedaan, teman-teman bisa mengambil kesimpulan, gitu ya. Mahasiswa misalkan 2 objek, mahasiswa yang lulus, mahasiswa yang tidak lulus. Mahasiswa yang lulus apa? Mahasiswa yang tidak lulus apa? Maka ada proses reasoning yang teman-teman bisa ambil. Ada model yang teman-teman bisa ambil. Kalau lulus harus ini, gitu. Ada kesimpulannya. Oke, yang berikut lagi di sini. Oke, ataupun mungkin dari studi kasus yang lain ya. Misalkan studi kasus, ya kembali lagi itu ya. Kembali lagi misalkan pengenalan atau penentuan benih bibit padi ya, yang unggul ya. Ya pasti nanti, oh ini yang unggul ini, yang tidak unggul ini, ada 2 objek yang berbeda. Maka kita bisa lihat persamaan. Oh kalau persamaannya ya sama-sama warnanya kuning kecoklatan atau ini. Oh perbedaannya dari bentuk ukurannya dan seterusnya gitu. Maka teman-teman bisa melihat ini proses reasoning yang bisa model yang bisa digunakan sebagai panduan untuk melakukan proses reasoning apa.
Gitu ya. Oke, ini challenge yang ke berapa? Ketiga ini ya. Keempat, sorry. Challenge yang keempat, silakan yang dari nomor absensi 16 sampai 20. Silakan memberikan contohnya. Yang terakhir di sini adalah common sense reasoning. Nah, common sense reasoning di sini pemecahan masalah dilakukan berdasarkan pengalaman. Ada pengalaman baru bisa ada proses pemecahan masalah. Dengan menggunakan common sense bacanya, common sense, untuk secara cepat memperoleh suatu solusi. Misalkan, nah common sense di sini biasanya diterapkan, common sense reasoning di sini biasanya diterapkan pada studi kasus ya, bidang sistem pakar gitu ya. Biasanya kalau sistem pakar ini teknik atau metode reasoning yang digunakan itu adalah common sense. Dalam sistem pakar ada dikategorikan dengan misalkan dikategorikan sebagai heuristik ya. Apa itu proses heuristik? Kemarin kita sudah pelajari ya, ada heuristic search, ya, ada blind search. Nah, teman-teman masih ingat ya heuristic search. Nah, proses heuristic search atau best first search ini digunakan pada aplikasi yang membutuhkan solusi yang cepat. Nah, tentunya pemecahan masalahnya itu berdasarkan pengalaman yang ada. Oke, nah ini common sense reasoning. Silakan teman-teman berikan salah satu contoh. Ya kalau ini sistem pakar ya teman-teman silakan cari kira-kira judul studi kasus seperti apa yang pemecahan masalahnya menggunakan common sense reasoning. Apakah prosesnya menggunakan heuristic search atau proses penyelesaian menggunakan best first search untuk bisa menghasilkan solusi yang lebih cepat. Oke, baik. Silahkan teman-teman, silahkan memberikan contoh. Ini kalau tadi dari nomor absensi 16 sampai 20, sekarang silahkan teman-teman yang dari nomor absensi 21 sampai 25. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman yang nomor absensi dari 20 tadi kan yang 21 sampai 25 ya. Sekarang dari 26 sampai 26 sampai 30. Nah, berdasarkan ini ya, berdasarkan 5 metode reasoning, ada deductive reasoning, inductive reasoning, abductive reasoning, analogical reasoning, common sense reasoning. Silahkan teman-teman yang punya nomor absensi dari 26 sampai 30, berdasarkan metode reasoning ini, menurut teman-teman, manakah metode reasoning yang paling baik? Silahkan berikan alasannya. Atau mungkin teman-teman silahkan menurut kesimpulannya teman-teman bagaimana metode reasoning ini. Apakah semua metode reasoning ini baik? Mana metode reasoning yang paling baik? Yang menurut Anda? Ya tentunya teman-teman harus membaca referensi dari beberapa resume, beberapa referensi yang lainnya juga ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini adalah video penjelasan untuk reasoning di sesi 1. Selanjutnya nanti saya akan buatkan video berikutnya untuk sesi kedua tentang metode inferensi dengan rule. Nah, metode inferensi ya, penarikan informasi berdasarkan informasi yang ada, yang telah diketahui. Gitu ya. Nanti kita belajar lagi tentang forward chaining dan backward chaining. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.